Pemirsa, pemerintah berencana menjadikan vaksin booster COVID-19 sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Tahun ini pemerintah telah memberi sinyal mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran dengan syarat tertentu. Pemerintah mengisyaratkan masyarakat yang ingin pulang kampung saat libur Idul Fitri tahun ini harus mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai vaksin dosis booster bisa dijadikan parameter sebagai pengganti syarat pemeriksaan COVID-19 untuk perjalanan domestik yang telah dihapus pemerintah. Pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong untuk bisa 70% tervaksin, ya, dan kemudian juga booster. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Saat ini pemerintah sedang mengkaji kemungkinan mengizinkan masyarakat mudik Lebaran tahun 2022. Masyarakat juga diimbau untuk segera mengakses vaksin COVID-19 dosis ketiga agar penyebaran COVID-19 saat Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 tahun melarang mudik Lebaran, tahun ini pemerintah memberikan sinyal izin perjalanan mudik. Vaksin dosis ketiga disebut menjadi syarat perjalanan mudik hingga sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan pemirsa, seberapa efektifnya vaksin dosis ketiga menangkal penyebaran COVID-19? Telah bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan Zoom, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19. Halo, selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore, Mas Pram. Salam sehat. Salam sehat Bu Nadia. Bu Nadia, akhirnya di tahun ini pemerintah mengizinkan untuk warganya untuk mudik Lebaran, Bu Nadia. Jadi artinya warga ini udah nggak usah kucing-kucingan lagi untuk mudik Lebaran. Nah, kalau dari pemerintah ini mengizinkan mudik tahun ini, kalau dari pribadi Bu Nadia mengizinkan atau enggak? Ya tentunya kalau kita melihat situasi keadaan yang saat ini artinya sudah melalui penilaian dan konsultasi berbagai ahli ya. Artinya dirasakan bahwa kita sudah siap untuk melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat termasuk aktivitas mudik ini. Tetapi tentunya harus diiringi dengan kewaspadaan ya. Artinya pelonggaran yang kita lakukan terhadap aktivitas mudik maupun ibadah Ramadan ini dilakukan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, artinya pandemi ini belum selesai, walaupun sudah ada pelonggaran, tentunya harus tetap kita jaga jangan sampai muncul potensi-potensi peningkatan kasus yang tidak terkendali. Nah, Bu Nadia, tidak hanya di soal mudik, dibolehkan mudik pada tahun ini, perkantoran juga sudah mulai aktif nih. Banyak yang work from office. Nah, apakah ini status kita ini sudah mengarah ke endemi atau masih pandemi, Bu Nadia? Iya, tentunya kita ketahui bahwa mencapai status endemi itu adalah suatu proses. Dan ini adalah suatu proses transisi perubahan dari situasi pandemi menjadi situasi yang kita sebut sebagai endemi. Kita sadar bahwa tidak mudah ya untuk bisa menghilangkan sama sekali virus ini. Jadi kalau kemudian kita sudah bisa mengendalikan pandemi, mengendalikan laju penularan, maka virus itu kemungkinan akan tetap hidup berdampingan dengan kita. Jadi COVID-19 akan tetap terus bersama kita. Tapi yang paling penting adalah pada situasi yang kita sebut sebagai endemi, adanya virus di sekitar kita itu tidak kemudian menyebabkan aktivitas kita menjadi terhenti atau terbatasi. Kalau sekarang kan kita lihat berbagai aktivitas masyarakat, sosial, keagamaan, pariwisata, pendidikan terdampak dengan virus ini. Nah, nanti kalau kemudian kita bisa menekan terus dan kemudian kita pastikan bahwa kita juga memiliki proteksi yang tinggi, kalaupun kita tertular, tentunya ini yang kita sebut sebagai endemi. Aktivitas kita tetap bisa berlangsung walaupun virusnya ada di dekat kita. Jadi Bu Nadia, langkah pemerintah memberikan izin warganya untuk mudik ini sudah tepat atau belum sih Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat dengan banyaknya perkembangan dan juga belajar dari kemarin pada saat menghadapi gelombang ketiga di varian Omikron ya, kita lihat cakupan vaksinasi kita itu
cukup merata dan cukup tinggi kalau dibandingkan kita menghadapi varian Delta, di mana cakupan vaksinasi pada waktu itu hanya 20%. Saat ini kita tahu bahwa cakupan vaksinasi kita di Januari itu sudah bisa mencapai lebih 50% untuk dosis 1. Bahkan dari hasil survei serologi, 86% dari masyarakat kita itu sudah memiliki titer antibodi atau proteksi ya. Nah, artinya kalau kita lihat pada waktu kita menghadapi varian Omikron yang kita lihat sebenarnya secara profil bahwa varian Omikron ini jauh lebih fatal ya, karena dia menggabungkan berbagai jenis mutasi, kemudian bisa mengelabui sistem kekebalan. Tapi di dalam kenyataannya di dalam masyarakat kita bisa lihat walau orang banyak yang positif tertular, tetapi cenderung tidak bergejala atau gejalanya ringan. Bahkan sembuh dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan varian Delta, yaitu hanya dengan 3-5 hari gejalanya hilang dan hasil pemeriksaannya juga sudah menjadi negatif. Tetapi tetap harus ya, artinya dengan kondisi tersebut kita waspada, dan kita juga belajar dari berbagai negara bahwa banyak negara yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi, angka kematian dan tingkat perawatan rumah sakit rendah, itu sudah berani menyatakan akan hidup berdamai, bahkan menyatakan sudah siap memasuki endemi. Dan Indonesia juga optimis dengan kondisi itu. Nah, dalam prosesnya tentunya ada proses normalisasi ya, transisi tadi. Salah satunya kita mulai membuka beberapa pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat. Nah, aktivitas yang paling dekat di dalam masyarakat ini kan tentunya adalah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, bagaimana kemudian kita melewati bulan Ramadan dan Idul Fitri ini tetap aman, tetap tidak terbatasi, karena sudah cukup lama kita terbatasi kegiatannya, dan yang paling penting adalah kemudian kita bisa mengantisipasi kalau terjadi peningkatan kasus. Nah, Bu Nadia, ini saya dengar infonya vaksin jadi syarat mudik nih. Seberapa efektif sih Bu Nadia untuk vaksin ini, apalagi vaksin booster katanya? Ya, ini kita lihat sebagai suatu yang merupakan memiliki proteksi cukup tinggi ya. Kita tahu dengan vaksin lengkap saja sebenarnya sudah terlindungi, tetapi adanya ancaman varian baru dan sebenarnya potensi ya bahwa pemerintah ingin memberikan proteksi yang lebih kepada masyarakat, terutama menjamin bahwa masyarakat itu pada waktu melakukan mudik itu tetap aman. Nah, oleh karena itu perlu ditambahkan proteksi yang lebih tinggi pada masing-masing individu, sehingga kalau kemudian masyarakat melakukan perjalanan mudik, dia juga aman, tidak tertular dari orang lain, dan dia juga tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain di kampung. Nah, biasanya kita kalau mudik itu kan kita berkunjung dengan keluarga yang lebih tua atau yang dituakan, dan berkumpul dengan keluarga besar. Nah, tentunya ini akan memastikan ya bahwa kita akan melindungi keluarga kita. Nah, terutama ini juga ya Mas Pram, bahwa seringkali kalau mudik ini kan kita pasti mengajak anak-anak ya, seperti itu. Dan kita tahu anak-anak di bawah usia 18 tahun kan belum mendapatkan booster, belum bisa mendapatkan booster. Oleh karena itu penting untuk kita semua yang sudah memang bisa mendapatkan vaksinasi untuk mendapatkan vaksin tersebut, supaya kita juga menjadi pelindung bagi anak-anak kita. Nah, jadi artinya vaksin booster ini sebagai syarat wajib untuk mudik di tahun ini apa masih dalam kajian, Ibu Nadia? Ini tentunya sudah menjadi suatu kebijakan yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, tentunya dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Satgas ya, karena akan dituangkan di dalam protokol kesehatan di masa bulan Ramadan dan juga masa mudik 2022. Nah, tentunya nanti implementasinya secara detail itu akan diatur ya di dalam surat edaran ini, dan yang paling penting adalah kenapa kemudian pemerintah mengumumkan jauh hari adalah supaya masyarakat juga lebih bersiap-siap. Kita tahu dalam mudik ini selalu harus ada persiapan ya, apalagi setelah 2 tahun prediksinya bahwa akan terjadi peningkatan jumlah orang yang melakukan mudik, bisa sampai dengan 80 juta masyarakat melakukan mudik. Nah, belajar tentunya dengan kondisi-kondisi sebelumnya bahwa mobilitas itu pasti akan menyebabkan peningkatan daripada potensi penularan kasus, makanya kita harus bisa kendalikan. Nah, Bu Nadia, kalau untuk syarat vaksin booster ini sebagai syarat vaksin untuk warga untuk mudik, ini pastinya untuk pengguna kendaraan transportasi umum. Lalu bagaimana dengan kendaraan pribadi nanti, Bu Nadia? Bagaimana pemeriksaannya?
Ya, ini berlaku untuk keduanya ya, Mas Pram. Mhm, Artinya mhm, baik pengguna transportasi umum maupun juga pengguna transportasi pribadi atau yang menggunakan secara sewa ya mhm, seperti itu. mhm, Nah, jadi tetap bahwa persyaratan itu harus ditunjukkan, terutama nanti kita akan tadi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga TNI dan Polri pada tempat-tempat posko-posko maupun pada tempat-tempat tempat untuk pemeriksaan secara yang akan kita lakukan secara mhm, random mhm, ya, artinya mhm, secara acak ya, mhm, di mana nanti melalui Peduli Lindungi kita mhm, bisa mengetahui ya status orang tersebut apakah dia sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap, sudah mendapatkan booster ataupun sudah mendapatkan dosis satu kali atau bahkan belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Nah, jadi dalam pengecekan ini tentunya kembali lagi ya seperti kita lakukan kemarin pada saat mhm. pelarangan mudik ya, Mhm. tentunya ini artinya dalam satu transportasi kendaraan pribadi itu harus Mhm. sesuai dengan syarat-syarat untuk mudik tadi. Nah, kalau memang belum mendapatkan vaksinasi, kita akan menyediakan juga pos-pos vaksin untuk masyarakat mendapatkan pos vaksinasi juga pemeriksaan-pemeriksaan mungkin rapid antigen ya, Mhm, terutama untuk mhm. bisa diakses oleh masyarakat. Iya, Bu Nadia, ini kan sudah banyak pelonggaran termasuk ini boleh mudik semua nih warga Indonesia nih. Lalu jaminannya apa nih Bu Nadia dari Kemenkes sendiri agar nanti amit-amit nih ya terjadi lagi gelombang keempat, lima dan seterusnya? Ya, tentunya selain upaya bahwa kita menyampaikan sejak awal ya untuk persiapan mudik ini adalah salah satunya adalah vaksinasi Mhm, untuk kepentingan kita sendiri ya, menjaga proteksi diri kita mhm, dan keluarga kita. Yang kedua adalah tentunya kita bersama dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, mhm, di mana kabupaten kota yang menjadi tujuan daripada mudik itu harus meningkatkan ya upaya cakupan vaksinasi dosis satunya vaksinasi dosis lengkapnya mhm, minimal 70%. Nah, ini yang menjadi tentunya komunikasi kita dengan mhm, pemerintah mhm, daerah mhm, untuk mereka juga melakukan percepatan-percepatan capaian mhm, vaksinasi minimal 70% pada dosis kedua tadi dari penduduk. Karena ini kan tentunya daerah-daerah tujuan mudik ini kan harus mhm, dijaga juga. mhm, Kalau mhm, kemudian mereka sudah terproteksi, masyarakatnya di sana sudah terproteksi, maka ini merupakan upaya-upaya pencegahan juga nanti. Kalau mhm, kemudian terjadi peningkatan kasus dan jadi banyaknya klaster-klaster, mhm, itu kan mhm. tentunya akan jadi beban pemerintah daerah sendiri ya Betul, heeh. dalam penanganannya. Jadi ini yang kita komunikasikan bagaimana kesiapan kabupaten kota yang menjadi tujuan mudik ini meningkatkan proteksi mereka dengan Mhm. tadi pemerintah daerah melakukan upaya percepatan vaksinasi. Nah, Ibu Nadia, kalau tingkat vaksinasi nasional sejauh ini seperti apa Bu Nadia? Mau itu untuk vaksin dosis kedua dan ketiganya? Untuk dosis pertama kita melihat sudah Mhm, 195 juta ya. Artinya kalau kita berbicara untuk mencapai target 70% dari populasi sudah mendapatkan vaksinasi, mhm, ini untuk dosis pertama itu sudah 74% yang mhm, kita capai. Tetapi dosis kedua ini baru sampai pada angka 57% atau 157 juta yang mendapatkan mhm, dosis kedua. Jadi memang target kita di akhir Mei itu kita sudah bisa mencapai minimal 70% masyarakat mendapatkan dosis lengkap ya, mhm, sesuai mhm, mhm. tentunya target supaya tadi kekebalan kelompok bisa juga mulai terbangun dan lebih kuat lagi. Mhm, Untuk dosis ketiga sampai saat ini baru 18,9 juta masyarakat mendapatkan vaksinasi booster dosis ketiga mhm, ini. mhm. Nah, tapi banyak anggapan juga Bu Nadia ini udah divaksin 2 kali, 3 kali namun tetap juga kena Covid. Ini gimana Bu Nadia tanggapannya? Ya, kita tahu bahwa vaksinasi tidak 100% ya Mhm, melindungi kita dari penularan. Banyak faktor-faktor lain termasuk tadi bagaimana protokol kesehatan. Kita mhm, mhm, tahu pelonggaran-pelonggaran aktivitas dilakukan, beberapa pelonggaran protokol kesehatan di pada tempat-tempat tertentu ya seperti misalnya di rumah ibadah itu sudah tidak perlu lagi melakukan jarak ya. mhm, mhm, Tetapi tentunya di tempat-tempat publik lainnya seperti menghindari kerumunan, mengupayakan untuk tetap jaga jarak itu harus tetap dilakukan, termasuk penggunaan masker. mhm, Masker masih menjadi kewajiban untuk kita gunakan dimanapun juga, terutama di tempat-tempat publik, baik di dalam ruangan maupun mhm, di luar ruangan. Ini yang kemudian akan memberikan proteksi tambahan. Nah, tapi yang paling penting kalau kita mhm, mhm, lihat, walaupun kita tertular ya sudah dan kita mendapatkan vaksinasi, kalau kita melihat kembali bahwa mhm,
jumlah yang kemudian tertular itu yang menjadi berat atau berakhir kematian sangat kecil. Dari data yang ada, itu orang yang berusia lanjut dan memiliki komorbid, itulah yang memiliki saat ini faktor risiko untuk terjadinya keparahan maupun tingkat kematian. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk booster tadi. Dengan kondisi tadi, lansia, orang punya komorbid, itu resikonya jauh lebih besar. Apalagi kalau mudik, nanti kita kan akan kumpul ya dengan keluarga kita. Nah, Bu Nadia, terakhir Bu Nadia, ini sudah banyak pelonggaran. Nah, selama mudik apa yang perlu diwaspadai masyarakat? Ya, tentunya artinya kita harus melakukan persiapan ya. Pelonggaran yang dilakukan sebagai bagian tentunya bahwa kita sudah cukup yakin bahwa laju penularan ini bisa kita kendalikan, kita harus tetap waspada. Karena bagaimanapun juga mudik yang akan kita lakukan pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, selalu tetap waspada, tetap jalankan protokol kesehatan, dan kita siapkan mudik kita dengan segera mendapatkan vaksinasi dan melengkapi vaksinasi dosis kedua kita. Oke, baik Bu Nadia, semoga pasca Lebaran nanti tidak kembali terjadi gelombang-gelombang kasus COVID-19 lainnya. Terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi COVID-19. Salam sehat Ibu Nadia. Sama-sama, salam sehat Mas Bram.